Peristiwa setelah kematian merupakan sebuah misteri, hanya Allah saja yang mengetahui ihwalnya. Akan tetapi, setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mesti percaya bahwa kehidupan dunia ini, bukanlah akhir dari segalanya. Kematian merupakan jembatan seseorang menuju kehidupan akhirat. Alam barzah diyakini merupakan tempat persinggahan selanjutnya, dan setiap orang pasti akan memasuki fase tersebut. Sudah menjadi perdebatan ulama-ulama sejak dahulu kala, mengenai ada tidaknya siksa kubur. Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa siksa kubur itu ada berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan berdasarkan hadits-hadits yang dianggap sahih dari Rasulullah. Bahkan ada yang menganggap, mengingkari adanya siksa kubur, dilabeli kafir. Ya tidak apa-apa, toh yang melabeli kafir manusia, bukan Tuhan. Kita harus garis bawahi, bahwa sebagian besar ulama tidak bisa menafikan pendapat mereka yang lebih sedikit, karena tidak dapat menjamin kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki, hanya di tangan Allah. Kalau ada orang yang mengaku pendapatnya pasti benar, adalah orang sombong, dan orang sombong, tempatnya di neraka. Al-Quran sendiri, tidak dengan tegas menyatakan adanya siksa kubur. Hadits-hadits mengenai adanya siksa kubur, semuanya hadits ahad, yang kebenarannya masih bisa diragukan, tidak seperti hadits-hadits mutawatir. Kalau hadits-hadits mutawatir bertentangan dengan akal kita, maka akal kitalah yang harus menyesuaikan diri, sebagaimana halnya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita belum mengerti. Kadang-kadang, ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli bahasa belum tepat dalam mengartikannya, sehingga kita masih belum mantap menerimanya. Sedangkan terhadap hadits-hadits ahad, boleh saja menolak, kalau sekiranya bertentangan dengan akal kita, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Adanya perbedaan ulama-ulama dalam mendhoifkan atau mensohikan suatu hadits ahad, adalah sudah biasa terjadi. Itulah sebabnya, pendapat mereka dalam suatu perkara, bisa berbeda. Demikian juga dalam masalah siksa kubur, masih bisa diperdebatkan. Yang penting, masing-masing memiliki dalil yang dianggapnya benar, dan niat untuk menemukan kebenaran hakiki. Walaupun, kebenaran hakiki hanya ada pada Allah yang Maha Tahu. Hadits ahad, kekuatannya sampai tingkat shon dalam soal akidah, tidak sampai tingkat keyakinan. Hadits ahad yang cukup banyak, misalnya lebih dari 50 hadits yang maknanya sama, tidak bisa disebut sebagai hadits mutawatir maknawi, sebab, syarat-syarat untuk disebut hadits mutawatir, berbeda dengan hadits ahad. Jadi, yang tidak memenuhi kriteria hadits mutawatir, disebut hadits ahad. Contoh hadits tentang siksa kubur, ada lebih dari 50 hadits. Ada yang berpendapat, soal tersebut sudah masuk ke dalam hadits mutawatir. Namun apa benar demikian? Karena persyaratan untuk disebut hadits mutawatir sangat ketat, jadi, biarpun ada 100 hadits ahad yang maknanya sama, ya tetap disebut hadits ahad. Oleh karena itu, maka jumlah hadits mutawatir sangat sedikit. Pembahasan akan dikelompokkan menjadi 3, dimulai dari dalil akli, kemudian dalil hadits, selanjutnya dalil Al-Quran. Saya bukan ahli tafsir, ahli bahasa, atau ahli alam kubur, yang memiliki guru bersanad tutur tinular. Tetapi dengan itikat baik, jangan sampai ajaran agama Islam diremehkan orang lain di luar Islam, karena ajarannya tidak sesuai dengan pikiran yang sehat. Karena Islam diturunkan untuk manusia yang berakal, tidak mungkin ajarannya menyelisihi akal kecuali yang belum akil balik, sepertinya boleh saja ikut-ikutan pendapat orang lain. Sudah menjadi sunatullah atau takdir Allah, bahwa orang yang sudah mati, maka saraf-sarafnya sudah mati, alias tidak bekerja lagi. Orang yang hidup pun, jika dibius sarafnya dimatikan untuk sementara waktu, walaupun tubuh diiris dengan pisau, atau tulangnya digergaji, maka tidak akan merasa sakit, meskipun matanya melihatnya, seperti pada bius tulang belakang. Syaraf yang mati permanen orang mati, tentu saja tidak akan merasa sakit apapun, walau jasadnya disiksa. Kalau di akhirat, manusia dihidupkan kembali sesuai surat At-Takwir ayat 7, artinya, bagian tubuh berserakan di mana-mana akan dihimpun kembali menjadi tubuh yang utuh, sehingga manusia bisa merasakan senang dan sakit. Dan selanjutnya dalam Al-A'la 13, disiksa di neraka, mereka dibakar sampai mati lalu dihidupkan kembali dan dibakar lagi sampai mati lalu dihidupkan kembali dan seterusnya. Sedangkan selama di kuburan, manusia tetap mati sampai hari kiamat.
Dalam beberapa hadits yang diterangkan, bahwa dosa yang sama akan disiksa di kubur, tidak sama lama siksanya bagi orang-orang sekarang, dan bagi orang-orang dahulu serta orang-orang yang akan datang, karena sama-sama disiksa sampai hari kiamat. Pertanyaannya, di mana letak keadilan Allah? Padahal, hakim manusia pun memberikan penjara yang sama untuk kesalahan yang sama. Allah tidak mungkin melakukan zolim. Lebih-lebih lagi, jika ada orang yang meninggal pas pada hari kiamat, maka akan bebas dari siksa kubur. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan dosa yang sama dan mati di zaman dulu, berarti disiksa lebih lama. Allah tidak mungkin tidak adil. Hukum manusia pun tidak seperti itu. Masa iya, hukum manusia lebih baik dari hukum Allah? Kalau dibilang yang disiksa ruhnya, apa ruhnya seperti manusia? Ada punya tangan, kepala, mulut, bibir dan sebagainya. Kata Quran, "Aruh itu yang tahu hanya Allah saja, manusia hanya diberi ilmunya sedikit saja." Dari pendapat sementara ulama diterangkan, bahwa ruh-ruh orang mukmin tidak berada di kuburan lagi, tetapi dibawa oleh malaikat ke tempat yang disebut Ilyin, dan orang kafir ke tempat yang disebut Sijin, yang berada di langit lapis ketujuh. Apalagi jasad yang dimakan binatang buas, di mana bagian-bagian tubuhnya sudah hancur, atau jasad yang sudah dibakar. Bagian mana yang mau disiksa, sudah tidak ada. Sudah menjadi atom-atom pembentuk benda lain. Kemudian, manusia saja, sebelum menghukum seseorang, mesti diadili dulu. Ini memang sesuai dengan sunnatullah. Dalam Az-Zumar 60-70 dikatakan, sebelum diputus masuk surga atau neraka, manusia diadili dulu di padang mahsyar, dan saksi-saksinya adalah para nabi dan malaikat. Tidak langsung dimasukkan ke surga atau neraka, walaupun Allah Maha Tahu, agar Allah tidak dianggap menzolimi mereka. Sedang pada siksa kubur, tidak ada cerita tentang pengadilan ini, yang menganggapnya langsung disiksa. Malaikat melakukan eksekusi, padahal surat keputusan dari pengadilan belum keluar. Improvisasi malaikat, malah bisa disebut pembangkangan. Apakah hal semacam ini sesuai dengan sunnatullah? Dalam Al-Hajj ayat 17, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Sobiin, Nasrani, Majusi, dan musyrik, maka Allah akan memutuskannya besok di hari kiamat. Artinya, diadili dulu, baru memutuskan salah apa tidak, dan kemudian disiksa di neraka, atau masuk surga. Pastilah Allah tidak akan menyiksa manusia, sebelum mengadilinya. Sunnah Allah seperti ini pun, ditiru manusia. Dan memang sudah seharusnya, manusia meniru hukum yang sudah ditetapkan Allah. Bagi mereka yang tidak pernah dengar atau baca tentang Islam, misalnya suku pedalaman, atau mungkin Tarzan yang hidup dibesarkan oleh binatang, dan tidak pernah ada ustadz yang berani masuk ke sana, tentu mereka pasti beragama lain atau kepercayaan lain, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dan apakah ketika mereka mati, malaikat langsung improvisasi menghukumnya karena tidak beragama Islam? Keputusan bagi mereka, harus Allah sendiri yang mengambil keputusan. Dan apakah para ustadz yang malah disalahkan, karena mereka berdakwah hanya kepada orang yang sudah Islam? Mungkin Tuhan memaklumi, mencari pengikut baru itu memang sulit. Maka itu, Allah mengutus penceramah sekali berwali songo untuk mengislamkan tanah Jawa. 1. Riwayat hadits Bukhari, yang menceritakan orang-orang yang tidur malam tidak sholat, dan siang pun tidak sholat, di alam kubur dipecah kepalanya sampai hari kiamat. Faktanya, kepala orang-orang yang meninggalkan sholat, termasuk orang-orang kafir, kalau digali kuburnya, tidak ada yang pecah kepalanya. Kepala-kepala Fir'aun yang kafir yang dimumi, juga tidak ada yang pecah. Orang-orang Bali Tenganan, yang bertradisi membiarkan saja orang mati di atas tanah, juga tidak pecah kepala-kepalanya. Atau, apakah mereka selama hidupnya sholat, walaupun tidak dengan gerakan dan bacaan tertentu versi ijma ulama Islam? Apalagi siksa kubur yang diterangkan, tidak sama untuk orang-orang dahulu, sekarang, dan yang akan datang, yaitu semua sampai hari kiamat, padahal dengan kesalahan yang sama. Allah tidak mungkin melakukan zolim. 2. Hadits riwayat Bukhari yang menceritakan, ada orang-orang yang dirobek-robek mulutnya sampai hari kiamat, karena berkata dusta, dan dustanya tersebar luas kemana-mana. Di dalam kuburan, mulut manusia akan hancur dalam beberapa minggu saja, dan selanjutnya tidak ada mulut lagi kalau sampai menunggu hari kiamat. Para Fir'aun yang dimumi, mulutnya masih utuh, tidak robek-robek, hanya mengering saja.
Siksa dirobek-robek mulutnya, tidak sama untuk orang-orang terdahulu, sekarang, dan yang akan datang, disiksa sejak mati sampai sama-sama hari kiamat. Apalagi yang meninggal pas besoknya hari kiamat, siksa kuburnya hanya semalam saja. 3. Hadits riwayat Muslim yang maksudnya, mayat disiksa di kuburnya karena ratapan atasnya. Ada ulama yang berpendapat, sebelum mati haruslah berwasiat, agar ketika dia meninggal jangan diratapi, agar si mayat bebas dari siksa kubur. Ini seolah-olah wajib bagi yang hidup, untuk berwasiat seperti itu. Namun ini tidak ada dalilnya. Apalagi siksa yang dideritanya, adalah kesalahan orang lain atau keluarganya yang menangisinya. Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, baginya, ada sesuatu dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Jadi, dosa hanya bagi yang meratapinya, tidak bagi yang diratapinya. Juga bertentangan dengan Al-Quran Surat Fatir ayat 18, orang yang berdosa, tidak akan memikul dosa orang lain. Selain itu juga bertentangan dengan Surat An-Najm ayat 38, Surat An-Nisa 112, Surat As-Saffat ayat 39, Surat Al-Muddatsir ayat 38, dan sebagainya. Itulah contoh hadits-hadits Bukhari dan Muslim yang dipercaya mesti dianggap sahih, tapi tidak masuk akal dan bertentangan dengan kenyataan, serta bisa jadi bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan hadits mutawatir apalagi Al-Quran, muslimin wajib percaya dan menyesuaikan diri dengan apa-apa yang belum difahaminya. Itu pun, kadang gara-gara masih kurang tepatnya ahli tafsir dan ahli bahasa dalam mengartikannya, sehingga sulit untuk dicerna akal. Seperti contohnya menerjemahkan Hurin dengan bidadari, yang terpengaruh dengan konsep Hinduisme. Ya, nanti saja kita bahas bidadari. Mendingan cari istri dulu saja selama masih hidup, bukan membeli bom untuk dibarter dengan bidadari. Dalil Al-Quran yang digadang-gadang menjadi hujah adalah, Al-Mukmin ayat 46, neraka diperlihatkan kepada mereka siang dan malam. Pada hari kiamat, Fir'aun dan pengikutnya diperintahkan masuk neraka, sebagai hukuman yang dahsyat. Kata yuridun, berasal dari kata dasar yang sama dengan memperlihatkan, menghadapkan, memalingkan, dan menimpakan. Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munawir, dicontohkan kata menimpa dia sakit panas. Dalam Kamus Mahmud Yunus, dicontohkan kata demikian itu menimpanya. Jadi kata yukridun, bisa diartikan ditimpakan. Jika demikian, berarti kejadiannya bukan di dunia di bawah kuburan, tetapi nanti di akhirat kelak. Apalagi kata yang dipakai adalah fi'il mudhari, yang menunjukkan masa yang akan datang. Dan dikuatkan dengan ayat selanjutnya tentang hari kiamat, lalu di akhir ayat ini ditegaskan, keluarga Fir'aun dimasukkan ke dalam siksaan yang hebat, dan ini hanya terjadi di neraka, bukan di kuburan. Diperkuat lagi dengan surat Al-Ahqaf ayat 20 dan 34, dan ingatlah pada hari tatkala orang-orang kafir dihadapkan siksa di neraka. Di sini lebih tepat kalau diartikan ditimpakan siksa, bukan diperlihatkan. Kalau diartikan diperlihatkan, tidak akan sesuai dengan konteks lanjutan ayatnya. Diperkuat lagi dengan surat Hud ayat 18, mereka akan dihadapkan kepada Tuhan, dan berkatalah para saksi, orang-orang itulah yang mendustakan Tuhannya. Dengan demikian, kejadiannya di akhirat, bukan di kuburan. Sedang ayat-ayat Al-Quran yang lain, mengarah pada ada tidaknya azab kubur, masih bisa diartikan macam-macam, tidak hanya terpatok satu tafsir saja. Selanjutnya, kita lihat surat Yasin ayat 52, mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami, dapat diartikan, bahwa orang yang dikubur itu ditidurkan sampai hari kebangkitan. Kemudian surat Al-Hajj ayat 17, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Sobiin, Nasrani, Majusi, dan musyrikin, Allah akan memberi keputusan besok di hari kiamat. Di sini dijelaskan, keputusannya itu besok di hari kiamat. Pantaskah Allah menyiksa mereka di alam kubur, sebelum keputusan benar salah ditetapkan di pengadilan akhirat? Adapun penjelasan sebagian ulama, bahwa alam kubur tidak sama dengan keadaan kuburan yang nyata dan bentuknya kayak apa, tidak ada yang mengetahuinya, karena itu adalah hal yang gaib. Yang dipercaya di dalamnya manusia bisa merasa senang dan susah, hanyalah dalih untuk pembenaran adanya teori siksa kubur, sedang dalil yang qot'i tidak ada.
Demikian juga ada yang berpendapat, pada hari kiamat manusia dimatikan dan juga yang lagi disiksa dikubur dimatikan lagi. Pendapat ini juga tanpa dalil. Dalam Al-Kahfi 99-100, baru jelas kata Arodna, diartikan kami perlihatkan neraka sejelas-jelasnya, yaitu bagi orang-orang kafir setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Sedang yang di alam kubur, tidak ada dalil yang jelas seperti itu. Adanya dalil-dalil yang dihubung-hubungkan dengan hadits-hadits ahad tentang siksa kubur, jadi sifatnya hanya sangkaan atau dzon saja. Kesimpulan akhir dari dalil-dalil ini, sepertinya, siksa kubur itu memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, ya tidak usah diada-adain. Nambah-nambah pikiran, dan bikin orang takut saja.